perkenalkan aku Nadia Nurafifa Putri dari Prodi BK. Aku Feby Septiani Putri dari Prodi Persi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas AI dalam dunia akademik, yaitu tantangan, peluang, dan etika. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI semakin pesat dan mulai banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Berbagai aplikasi AI dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam mencari informasi, menyusun materi, hingga menyelesaikan tugas akademik. Namun di balik berbagai manfaat tersebut muncul pula sejumlah pertanyaan dan perdebatan. Apakah penggunaan AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah AI dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, dan bagaimana etika dalam penggunaannya? Yuk kita simak video wawancaranya. Kita di sini sedang bersama salah satu guru dari SMA di Tangerang. Bisa memperkenalkan diri, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya full name-nya Jainatul Alia. Nickname saya Alia. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah 2 Tangerang. Baik Ibu, kita langsung mulai pertanyaannya Ibu. Ya, baik. Yang pertama itu, bagaimana pandangan Ibu mengenai penggunaan AI dalam dunia akademik, serta peluang atau manfaat yang Ibu rasakan dalam menggunakan AI? Ya, baik. Untuk saya pribadi, dengan adanya AI ini sangat membantu sekali. Salah satunya bisa mengefisienkan waktu. Kalau dulu guru itu mencari silabus, perangkat pelajaran yang lain, mencari soal-soal ataupun referensi soal itu membutuhkan waktu bisa berhari-hari. Kalau sekarang dalam hitungan jam bahkan menit pun bisa langsung dapat referensinya. Itu. Tetapi balik lagi harus sesuai, kita cek dulu gitu, bukan asal copy paste. Intinya keuntungannya itu sangat banyak, tapi tetap kita harus memilah-milih seperti itu. Bisa disebut dengan asisten pribadi digital kalau untuk tahun-tahun belakangan ini sih untuk AI itu di dunia akademik bagi guru. Pertanyaan yang kedua itu, menurut Ibu, tantangan apa saja yang muncul dari penggunaan AI di lingkungan akademik, termasuk pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa? Oke, menurut saya tantangan untuk siswa sendiri yaitu saya lihat di keadaan kelas waktu mengajar siswa itu, anak-anak itu lebih terbiasa menggunakan kebiasaan instan gitu. Apapun itu mereka hanya tergantung dengan copy paste saja tanpa membaca ulang, tanpa juga memahaminya. Jadi dampaknya yang akan siswa dapat itu akan terlihat sekali. Satu, kurangnya daya berjuang. Maksudnya berjuang seperti apa? Kalau zamannya saya dulu mencari referensi ataupun mencari ide kerangka itu kan dengan cara memasuki keluar masuk perpustakaan gitu minimal gitu. Kalau sekarang hanya copy paste dari digital aja tanpa banyak yang membacanya atau memahami isi dari materi tersebut. Kedua, siswa itu kurang kreativitas, cenderung sama semua, seragam gitu, bukan beragam kreativitas siswa itu yang saya hadapin untuk saat ini gitu. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana menurut Ibu batasan etika yang perlu diperhatikan, dan bagaimana harapan Ibu terhadap pemanfaatan AI di dunia pendidikan pada masa depan? Oke, kalau untuk etika penggunaan AI ini kan ada ya yang saya hadapin juga. Ini sesuai yang saya hadapi semua ya, jawaban yang saya rasakan itu. Anak-anak itu, jawaban anak-anak itu semuanya itu hampir sama gitu, tanpa mencantumkan footnote-nya itu ataupun catatan kecil gitu. Kalau saya mendapatkan ide dari AI apa begitu, harusnya tetap ditulis footnote atau catatan kecil bahwa saya dapat ide dari AI gitu. Selebihnya tetap kerangka, tetap hasil akhir ataupun keseluruhan hasilnya itu tetap anak harusnya ide-ide sendiri gitu, bukan
copy paste saja gitu. Jadinya kalau sekarang itu kurangnya kejujuran gitu. Jadi mereka nganggapnya itu hasil sendiri padahal itu hasil dari AI. Kedua, guru itu guru itu tetap harus menjadi pemeran utama, jangan digantikan oleh AI harapan di masa depannya gitu. Jadi guru ada juga beberapa dari POV sebagai guru nih, saya melihat guru-guru teman sejawat lainnya tuh kadang ada juga guru yang digantikan oleh AI. Lihat soal referensi soal ataupun memberi tugas-tugas tuh hanya juga ketergantungan dengan AI gitu. Jadinya peran guru itu udah digantikan oleh AI padahal sebenarnya AI itu tidak bisa menggantikan guru. Kenapa? Karena guru itu harus menilai dari segi moral, juga empati dan juga karakter siswa. Itu yang tidak bisa AI hadapin dalam real life-nya gitu ketika dalam kelas. Jadi tugas-tugas itu harusnya berbentuk, sekarang jangan berbentuk tulisan, cenderung mengcopy paste lagi banyak kata-kata copy paste-nya, cenderung mencontoh aja. Kalau menulis menurut saya lebih baik ke depannya itu lebih perbanyak secara lisan gitu, menarik kritis siswa dilihat dari kayak debat, kayak presentasi secara lisan gitu, secara langsung di kelas biar ketahuan kalau itu hasil dari kreativitas siswa sendiri gitu ke depannya inginnya. Bagaimana? Cukup jelas. Terima kasih atas waktu luangnya. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sekarang kita sedang bersama narasumber kita yaitu Halo, saya Syifa. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2025. Kebetulan saya di sini diundang untuk menjadi narasumber. Oke, Sipa, pertanyaan pertama, apakah Sipa menggunakan AI dalam kegiatan akademik? Jika iya, untuk apa saja dan apa saja manfaat untuk Sipa? Oke, jawabannya iya ya. Jujur saya memang menggunakan AI gitu. Dan menurut saya jarang nggak sih mahasiswa yang tidak menggunakan AI. Itu kayak memang udah keseharian gitu ya. Terus karena menurut saya AI ini cukup sering untuk membantu saya memahami kegiatan akademik yang diberikan oleh dosen gitu. Kegunaannya tuh untuk apa aja sih kira-kira? Contohnya kayak memahami materi yang emang memahami materi atau penjelasan dosen yang emang kurang jelas gitu. Jadi biasanya kayak saya minta ke AI, tolong ini maksudnya apa sih? Tolong jelasin kayak bahasa bayi gitu, kayak gitu. Terus brainstorming ide, kayak kalau misalkan kalian ada video, kayak ada project kayak desain atau something gitu, AI itu jujur sangat membantu untuk ngasih ide-ide yang emang kreatif dan terkesan sangat menarik gitu ya. Terus of course kita harus mengembangkan itu lagi dengan dengan kekreativitasan kita sendiri. Jadi nggak terpacu dari AI cuman kayak patokannya aja gitu. Terus selanjutnya ada proofreading tulisan sebelum dikumpul. Lalu ada biasanya saya kayak nyari jurnal atau merangkum jurnal gitu ke AI. Karena kan ada jurnal yang emang pakai bahasa Inggris kayak gitu. Nah terus habis itu udah sih. Terus manfaatnya itu kayak menurut saya hemat waktu belajar ya, sangat hemat. Terus mudah dimengerti juga karena kita kan mintanya pakai prompt, jadi sesuai sama keinginan kita gitu. Terus jujur dari AI ini juga kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun sih jujur aja gitu. Selanjutnya apa sih tantangan atau kendala yang siswa hadapi saat menggunakan AI, dan apakah AI mempengaruhi cara siswa berpikir serta mengerjakan tugas? Oke. Tantangannya dulu kali ya. Tantangannya mungkin yang pertama, AI ini nggak sepenuhnya benar dan bisa salah karena dia robot dan bukan manusia yang bisa berpikir seperti kita gitu. Terus juga misal sumber-sumbernya juga bisa salah gitu kan. Belum valid betul. Terus yang kedua kayak risiko untuk kita malas berpikir karena benar, jadi ketergantungan ke AI-nya juga itu sangat ini sih tantangan yang kedua. Terus yang ketiga terakhir, hasil AI ini juga terlalu umum ya. Ya, terus kadang kan ada misal dosen tahu jawaban kita dari AI. Nah mungkin karena dia emang selain bahasanya terlalu kaku dan penjelasannya juga terlalu umum ya. Terus kalau
mengingat ke cara berpikir, mungkin ada sisi positif dan negatifnya gitu ya. Mungkin dari yang positifnya itu jadi lebih terlatih sih buat bikin pertanyaan yang lebih spesifik dan terarah gitu. Terus kalau negatifnya, si AI ini toleransi terhadap kebingungannya tuh sangat kurang ya, sangat minim. Terus kayak misal kita mau jawaban yang spesifik, terus dia tiba-tiba bug, tiba-tiba diem dulu, mikir dulu dia, dan itu lama dan tergantung sinyal lagi, itu sih. Oke, selanjutnya pertanyaan 3, menurut Siva, bagaimana penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab di lingkungan akademik? Oke, saya selalu punya prinsip untuk hal itu. Yang pertama kayak transparan aja. Jujur kalau pakai AI ini jangan terlalu dipatokan ke AI-nya. Terus abis itu memang harus jangan diklaim gitu hasil AI-nya. Jadi emang kita harus brainstorming juga sendiri gitu. Terus yang kedua, AI ini kan alat bantu ya, bukan pengganti. Jadi mungkin ada beberapa orang yang emang masih menyalahgunakan AI gitu. Terus yang ketiga, ikuti aturan dosen atau kampus. Kalau misalkan kayak ujian, misalkan kayak kalian tidak boleh pakai HP ya, kalau pakai HP nanti kalian bakal AI gitu. Mungkin ada beberapa dosen yang seperti itu, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Terus yang keempat, menjaga kita untuk tetap kritis. Jadi sebenarnya boleh aja ke AI, cuman ditambah pengetahuan kita sendiri juga supaya lebih kritis gitu. Terus yang terakhir ada, tetap kita harus mengembangkan soft skill yang ada dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi kita menggunakan AI itu untuk alat bantu aja ya, sebagai alat bantu belajar. Selebihnya masih dengan kemampuan kritis kita sendiri gitu. Jadi nggak ambil mentah-mentah dari AI. Benar. Sekarang kami bersama narasumber selanjutnya, yaitu Perkenalkan, nama aku Marsa Putri Legenia, biasa dipanggil Marsa, dari Prodi Pendidikan Fisika FMIPA UNJ. Oke, selanjutnya Marsha, apakah kamu menggunakan AI dalam kegiatan akademik? Jika iya, apa saja dan apa saja manfaat yang Marsha rasakan? Dalam kegiatan akademik pastinya butuh juga yang namanya AI buat ngerjain tugas, buat nyari suatu hal yang lain-lainnya juga, karena penting juga buat nyari sumber-sumber, jadi buat referensi, jadi bukan nggak asal kopas tapi nyari referensi supaya kita bisa ngebandingin nih hasil jawaban kita sama hasil jawaban AI itu tuh gimana, jadi butuh sudut pandang yang berbeda. selanjutnya apa sih tantangan atau kendala yang Marsha hadapi saat menggunakan AI, dan apakah AI mempengaruhi cara Marsha berpikir serta mengerjakan tugas? Untuk tantangan yang dihadapi itu dalam penggunaan AI itu, kalau dari lebih utamanya dari prodi aku sendiri itu, biasanya kan kalau nyari jurnal-jurnal kayak gitu kan itu ada yang namanya AI. Nah tapi itu juga nggak boleh langsung asal kopas, karena jurnal yang dikasih AI itu belum tentu benar. Jadi mending yang cari yang pasti-pasti aja, misalnya dari Google Scholar itu lebih pasti dan lebih asli gitu guys, jadi nggak benar. Terus kalau untuk mempengaruhi cara berpikir itu mempengaruhi, tapi bukan mempengaruhi seutuhnya, itu cuma sebagai gambaran dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan suatu hal itu mempengaruhi, tapi bukan berarti diambil seutuh-utuhnya juga dari AI, itu juga nggak benar. Oke, menurut Marsha, bagaimana penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab di lingkungan akademik? Nah, untuk yang etis tuh jangan kalau kalian searching itu kalian ambil mentah-mentah semuanya, dikopas semuanya, tapi kalian ambil, oh ini bener nggak sih sumbernya, jangan asal kopas, karena sumber yang dari AI ini itu nggak 100% bener, banyak yang salah juga. Jadi kalian harus pastiin juga dari sumber lain yang nggak cuma dari AI, sama dari diri kalian sendiri itu gimana ngejelasin AI tersebut. Jadi dari diri kalian sendiri itu harus bisa menyaring apakah informasi yang diberikan AI itu benar atau tidak. Oke, terima kasih. Bersama narasumber selanjutnya yaitu Syafira Nubayani dari program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik kakak, apakah kakak menggunakan AI dalam kegiatan akademik? Jika iya, untuk apa saja dan apa saja manfaatnya? Kalau sejauh ini ya, selama aku 4 semester di kampus aku tuh kurang lebih banyak menggunakan AI, yang terutama itu untuk, kan suka ada teori-teori yang susah. Nah aku tuh kadang minta sederhana kalimatnya dari pakai AI. Terus kalau misalkan mau cari sumber-sumber jurnal, misal udah pakai suatu keyword nih udah nggak dapat, nah aku kadang minta keyword untuk cari jurnal itu dari AI.
Terus juga misalnya aku udah buat makalah atau tugas apapun, terus aku belum yakin sama hasilnya, biasanya aku tuh gunain AI buat tolong rapihin apa yang kurang gitu. Terus kalau untuk manfaatnya sendiri, ya terutama jadi bisa meminimalisir waktu, terus menghemat pikiran dan tenaga, terutama kalau misalkan tugasnya itu banyak, terus deadline itu cepat dan mepet. Nah itu kadang lebih banyak menggunakan AI. Terus juga itu tadi, jadi kalau misalkan kita mau ujian atau teori-teori yang susah, minta sederhanain pakai AI itu kita jadi lebih paham gitu buat menjawab soalnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa tantangan atau kendala yang Kapira hadapi menggunakan AI dan apa saja? Apa AI mengaruhi cara berpikir Kapira? Kalau tantangan sendiri itu terutama apa ya? Oh iya, pernah punya pengalaman. Jadi misalnya aku buat suatu materi untuk makalah, itu tuh citasi sama sumbernya itu tuh nggak sesuai. Jadi misal citasinya apa dan fusnya itu apa. Jadi intinya teori yang dikasih sama AI itu kadang sumbernya itu nggak jelas gitu. Terus yang kedua, jadi ketergantungan banget. Jadi misalkan kalau di lagi mata kuliah sama dosen nih, itu yang ditanyain dosen, kadang aku jadi ketergantungan buat nanya sama AI. Jadi pas ditanyain lagi sama dosennya, nggak paham gitu pertanyaan tadi apa, karena terlalu ketergantungan sama AI. Terus tadi apa selain tantangan? Cara berpikir ya? Iya. Kalau cara berpikir itu tadi, jadi kalau misalkan ada tugas apa-apa, dosen nanya apa, itu langsung larinya buka ke AI gitu. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini, apakah Kapira sebagai pengguna AI, bagaimana penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab di lingkungan akademik? Oke, ini lagi mulai aku belajar dan aku terapin, semoga bisa. Kalau cara penggunaan yang baik itu tadi, jangan gunain 100% itu AI, tapi gunain 40%, 30%-nya. Jadi kayak misal kita cari sumber-sumbernya dulu nih, boleh dari Google Scholar atau dari website lain, baru nanti dikaji ulang sama AI buat bantuin kita. Tapi kita harus juga baca sumber jurnalnya itu. Terus juga kalau misalkan kita mau nanya suatu teori atau mau nanya yang ditanya dari dosen, kita lihat dulu jawabannya, jangan main langsung jiplak atau copy paste aja gitu kurang lebih. Baik, sekarang saya sedang bersama salah satu siswa yang bersekolah di Jakarta. Bisa diperkenalkan? Nama saya Naila Zahra, saya sekolah di SMP Kesatuan Jakarta Barat. Baik, langsung ke pertanyaannya ya. Apakah kamu pernah menggunakan AI untuk belajar atau mengerjakan tugas? Apa sih manfaat AI bagi kegiatan belajar kamu? Iya, saya sering sih menggunakan AI. Terus manfaatnya bagi saya itu AI itu bisa membantu menjelaskan materi yang saya masih kurang ngerti gitu. Terus saya juga lebih mudah mencari informasi karena adanya AI. Itu sih manfaatnya bagi saya. Selanjutnya, apa sih tantangan yang kamu rasakan saat menggunakan AI tersebut? Kadang kalau misalkan di AI kan misalkan kita minta untuk menjelaskan materi yang kita belum paham gitu. Terus kadang materi dari AI itu tidak selalu sesuai sama apa yang ada di catatan guru. Kadang saya mengerjakan tugas menggunakan pemahaman dari AI, tapi dari guru saya salah gitu karena beda sama yang di catatan gurunya. Nah, kalau menurut kamu, apakah AI dapat membuat siswa terlalu bergantung pada teknologi? Kalau iya, bagaimana cara menggunakan AI secara etis dalam dunia akademik? Menurut saya AI bisa membuat kita terlalu bergantung kalau misalkan kita tuh langsung nyalin jawaban dari AI aja gitu. Jadi kita nggak memahami terus menggunakan jawaban kita sendiri. Itu kalau misalkan dia langsung nyalin bisa sih membuat orang itu terlalu bergantung. Terus cara menggunakannya, cara yang baiknya itu kita jangan langsung menyalin sih dari AI. Jadi kita harus menggunakan pemahaman kita juga yang kita udah belajar di sekolah. Jadi jangan langsung menyalin dari AI aja sih. Jadi kalau misalnya AI ini hanya untuk alat bantu ya, bukan dijadikan acuan utamanya dalam belajar. Seperti itu. Baik, terima kasih. AI dapat mendukung proses pembelajaran dengan menyediakan informasi dan membantu memahami materi. Namun, jika digunakan secara berlebihan hingga menggantikan proses berpikir mahasiswa, AI dapat menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. AI
memiliki banyak manfaat dalam dunia akademik, seperti membantu mencari informasi, merangkum materi, dan meningkatkan efisiensi belajar. Namun, penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan masalah etika dan mengurangi kemampuan berpikir. Mahasiswa perlu menggunakan AI secara transparan, kritis, dan bertanggung jawab, serta tetap melakukan verifikasi informasi dan menyertakan analisis pribadi dalam setiap tugas akademik. Sekian vlog wawancara kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.